Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Arifuddin, Prodi Perbankan Syariah. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai konsep dan dinamika komunikasi antar budaya yang ada di Indonesia. Budaya adalah suatu konsep yang membangkitkan minat. Secara formal, budaya didefinisikan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, makna, hierarki, agama, waktu, peranan, hubungan ruang, konsep alam semesta, objek-objek materi, dan milik yang diperoleh sekelompok besar orang dari generasi ke generasi melalui individu dan kelompok. Budaya menampakkan diri dalam pola-pola bahasa dan dalam bentuk-bentuk kegiatan serta perilaku yang berfungsi sebagai model-model bagi tindakan penyesuaian diri serta gaya komunikasi yang memungkinkan orang-orang tinggal dalam suatu masyarakat di lingkungan geografis tertentu pada suatu tingkat perkembangan teknis tertentu dan pada suatu saat tertentu. Salah satu pemicu terjadinya konflik horizontal di masyarakat adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Terkadang, komunikasi kita dengan orang lain lebih memaksakan kepada kehendak sendiri, di mana orang tersebut harus memaksakan orang lain untuk mengikuti budaya komunikasi mereka. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita dihadapkan dengan bahasa-bahasa, aturan-aturan, dan nilai-nilai yang berbeda. Sulit bagi kita untuk memahami komunikasi orang lain bila kita sangat etnosentrik. Pandangan-pandangan etnosentris tersebut antara lain berbentuk stereotip terhadap suatu kelompok orang, objek, atau peristiwa secara luas yang dianut oleh suatu budaya. Bukan berarti bahwa stereotip itu salah, ada kebenaran dalam stereotip. Jika stereotip digunakan sebagai alat untuk menilai beberapa kelompok atau individu dengan akurat ketika kita baru pertama kali mengenal kelompok tersebut atau tidak sama sekali. Namun, bila diterapkan kepada individu tertentu, kebanyakan stereotip tidak tepat dan keliru. Masyarakat manapun cenderung memiliki stereotip tentang masyarakat lainnya. Contohnya, di Indonesia, banyak stereotip terbentuk terhadap suatu suku, budaya, ataupun agama. Lebih tepatnya, masyarakat Indonesia memiliki penilaian tersendiri dan cenderung digunakan secara baku untuk menggambarkan suatu masyarakat lainnya. Contoh nyatanya adalah penilaian orang pribumi terhadap orang keturunan Tionghoa yang cenderung pelit, komunis, kurang nasionalis, licik, dan lain sebagainya. Kemudian, contoh lainnya misalnya penilaian antar suku ataupun bahasa. Orang Indonesia Timur lebih cenderung kasar, keras, mudah terpencing, dan emosional. Bercermin dari stereotip-stereotip ini, untuk bangsa Indonesia, pemahaman komunikasi antar budaya sangat penting, mengingat bangsa kita sendiri dari berbagai suku, bangsa, dan ras. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kota-kota besar, interaksi antara satu individu dengan individu lainnya sangatlah intens. Apalagi di negara kita di Indonesia, terdapat banyak subkultur, ras, suku bangsa, agama, latar belakang, daerah, latar belakang pendidikan, dan sebagainya. Sekarang, masyarakat Indonesia banyak melakukan imigrasi dari satu daerah ke daerah lain. Maka dari itu, penting bagi mereka mengetahui asas-asas komunikasi antar budaya guna menciptakan suatu yang aman dan kondusif. Komunikasi adalah suatu hubungan yang melibatkan proses ketika informasi dan pesan dapat tersalurkan dari satu pihak ke pihak yang lain. Komunikasi berhubungan dengan perilaku manusia dan kepuasan terpenuhinya kebutuhan yang berinteraksi dengan manusia-manusia lainnya. Hampir setiap manusia membutuhkan hubungan sosial dengan orang lain, dan kebutuhan ini terpenuhi melalui pertukaran pesan yang berfungsi sebagai jembatan
untuk mempersatukan manusia yang tanpa berkomunikasi akan terisolasi. Pesan muncul lewat perilaku manusia. Sebelum perilaku disebut pesan, perilaku harus memenuhi 2 syarat. Perilaku harus diobservasi oleh seseorang, dan kedua, perilaku harus mengandung makna. Artinya, setiap perilaku yang dapat diartikan atau mempunyai arti adalah suatu pesan. Kedua, perilaku mungkin disadari ataupun tidak disadari, perilaku yang tidak perilaku itu. Hubungan budaya dan komunikasi. Komunikasi dan kebudayaan tidak sekedar 2 kata, tetapi 2 konsep yang tidak dapat dipisahkan. Harus dicatat bahwa studi komunikasi terbudaya dapat diartikan sebagai studi yang menekankan pada efek kebudayaan terhadap komunikasi. Komunikasi antar budaya pada dasarnya mampu menghasilkan keselarasan dan kebersamaan. Komunikasi antar budaya juga memiliki manfaat sebagai salah satu hal yang dapat digunakan untuk memahami sisi perbedaan antar budaya. Hakikat dari komunikasi antar budaya ini merupakan kegiatan yang terjadi dalam berkomunikasi pada setiap individu dengan individu lainnya, hingga terbentuknya kemudahan dan pemahaman pada perbedaan-perbedaan yang ada. Adapun beberapa fungsi komunikasi antar budaya, yang pertama, sebagai penanda identitas sosial. Setiap individu memiliki identitas sosial yang berbeda. Hal ini tergantung kepada seberapa besar individu menjalankan perannya di sebuah masyarakat. Dengan adanya komunikasi antar budaya, identitas sosial akan terlihat dan cepat diidentifikasi. Yang kedua, integrasi sosial. Dengan adanya komunikasi antar budaya, tidak hanya membuat masyarakat mengerti satu sama lain, namun dengan adanya komunikasi antar budaya dapat mempersatukan individu satu dengan yang lain dalam interaksi tersebut. Yang ketiga, menambah pengetahuan. Komunikasi antar budaya banyak memberikan pengetahuan-pengetahuan baru kepada individu yang belum memiliki wawasan kepada suatu kebudayaan tertentu.